membuat utama biji? Mungkin awalnya saya kemarin ada sedikit masalah pribadi saya cerita-cerita ke teman, saya curhat-curhat ke teman menyarankan saya untuk datang ke Parido Panido sebagai panitia yang memang di situ Parido bisa memberikan solusi terhadap saya. Jadi maka dari itu saya cari-cari website Parido, cari-cari nomor Parido, dan kebetulan saya menemukan websitenya dan menemukan teman-teman saya masih teman kampus berkolaborasi. Alangkah baiknya kata teman saya itu ketika kami memiliki masalah jangan dipendam, dan semakin dipendam semakin sama saya akan lebih karena banyak orang gila itu kenapa katanya orang gila lain berapi atau misalnya banyak yang gila itu karena ketika mereka memiliki masalah itu setiap harinya dia memiliki masalah beda dengan perempuan kan sering curhat, sering bahas, sering gibah sendiri atau sering melontarkan kegelisahannya atau sering melontarkan kebelengguan dalam hatinya itu melewati media sosial seperti misalkan di status di Facebook, bikin status di WhatsApp, bikin status di Instagram dan sebagainya. Kalau wanita itu kan gitu katanya, kalau laki-laki memang kalau saya pribadi juga ngerasa kalau misalkan curhat ke media sosial malu Pak, curhat ke WhatsApp misalkan ke status malu juga, karena saya ngerasa wah ngapain harus curhat ke WhatsApp, kenapa enggak saya curhat ke konselor aja gitu. Ditambah saya juga kebetulan dikasih solusi tentang ke Mas Ridho katanya gitu Pak. Jadi sebelumnya saya juga masih belajar ya Pak. Soalnya belum semua dari konselor itu saya belum paham semua. Jadi sekarang itu saya masih tahap proses pembelajaran. Nah terus kalau boleh tahu masalah bapaknya apa ya? Ya mungkin kalau masalah saya lebih kepada banyak sih Pak, salah satunya masalah wanita dan kemudian salah satunya masalah ekonomi, dan yang ketiga masalah tugas Pak, tugas yang memang sering membuat saya merasa merasa takut aja gitu Pak. Tugas di kampus Pak, ketika saya menemukan dosen yang memang secara secara pandangan saya itu dosen tersebut merasa memang kurang membuka diri. Kadang-kadang saya contoh misalkan saya belum ngerjain tugas di kampus, sedangkan dosen tersebut orangnya nggak terlalu membuka diri lah kepada kita sebagai mahasiswa gitu. Kadang-kadang ketika kita ngerjain tugas, si dosen itu terus kelihatannya kayak gitu. Itu perusahaan saya kayak apa ya intinya kayak nggak suka kepada kita karena tugas kita nggak selesai. Padahal kita juga Pak dibebani banyak masalah, maksudnya dibebani dengan masalah-masalah kehidupan lain. Contoh misalkan kita belum mikirin tugas kampus, belum mikirin tugas kita juga, hidup kita seperti misalkan mencari nafkah buat siapa, buat uang jajan kita. Kebetulan saya Pak kuliah itu menggunakan dana sendiri Pak, alhamdulillah. Saya kuliah sambil kerja gitu Pak. Sambil kerja, saya kerjanya itu kadang malam, kadang sore, kadang pagi, kadang siang juga. Jadi gak ada waktu gitu Pak. Contoh misalkan saya ada niat nih mau ngerjain tugas misalkan jam 10, tiba-tiba ada panggilan untuk mengerjakan sesuatu gitu. Karena pekerjaan saya memang benar-benar tidak mengenal waktu Pak. Ketika misalkan malam pukul 12 ketika ada kendala teknis trouble di lapangan, mau nggak mau kita harus bangun Pak. Harus bangun walaupun kita nggak bangun, ada salah satu tim atau teman kita yang baru waktu saya benar-benar terbagi Pak. Kita belum mikirin kebutuhan kita, pekerjaan kita, belum mikirin tugas kita dan kewajiban yang memang harus diselesaikan oleh saya. Karena kalau saya tidak kerja, ya uang dari mana itu Pak. Makanya saya benar-benar berusaha untuk hidup mandiri, berusaha untuk bisa ya gitu. Jadi saya itu kuliah sambil kerja Pak. Jadi kalau saya nggak kerja, nggak ada orang yang membiayai saya. Walaupun dulu memang saya orangnya benar-benar dimanja sih dari segi apa ya, dari segi fasilitas, dari HP, motor
orang yang mungkin jadi Pak. Saya ini sama orang apa-apa bisa sendiri, apa-apa bisa sendiri. Saya merasa iya orang dari jauh, saya dari Jawa datang ke kampung untuk mencari ilmu. Masa iya saya juga dari kampung di sini untuk mencari ilmu dan mencari biaya sendiri untuk bayar kuliah, masa juga bisa. Jadi saya rasa kita itu sebagai laki-laki harus bisa gitu Pak. Apalagi kehidupan sekarang itu kalau kita nggak bisa cari uang dengan sendiri itu, saya rasa nggak dihargai. Bukan nggak dihargai gitu, maksudnya rasa gimana gitu ya. Intinya saya itu pingin bisa sendiri aja Pak, pingin bisa biaya hidup sendiri Pak. Makanya saya agak sedikit apa yang namanya Pak, sedikit panik Pak ketika ada tugas di kampus, sedangkan saya ngerjain bukan ngerjain. Saya alhamdulillah dari semester 1 sampai sekarang tugas saya kerjakan, cuman suka ada panik itu Pak. Ketika saya belum ngerjain, kalau misalkan waktu deadline ya gimana pun saya harus kerjain. Tapi ini masalah udah masa yang misalkan backup kerjaan saya belum selesai, sedangkan tugas harus diselesaikan. Nah ini ya, inilah yang membuat saya merasa bimbang gitu Pak, merasa gelisah gitu Pak. Makanya mau bagaimana pun saya berusaha untuk ya untuk menjalani dan menikmati apa yang sudah seharusnya saya laksanakan Pak. Itulah salah satu kendala saya Pak. Kemudian ada juga Pak soal yang lebih utamanya soal itu Pak, soal membagi waktu Pak. Saya susah Pak, gimana ya Pak. Di kadang-kadang saya suka cari teman untuk curhat. Kebetulan ada teman juga ini, alhamdulillah ada Bapak gitu. Kira-kira untuk membagi waktu bagaimana ya Pak, biar bisa kerja selesai, kerja selesai dengan Pak Robi ya. Robi Pak. Jadi ini Pak Robi, nah jadi ini Pak Robi, jangan terlalu memberatkan diri sendiri. Nah jadi memang benar saya juga pernah mendengar untuk mencapai satu tujuan itu harus ada yang dikorbankan. Oh iya. Soalnya kita tuh nggak bisa mau ini sekaligus mau itu, kita nggak bisa. Soalnya setahu saya di zaman ini nggak ada yang namanya Superman. Ya, Iya benar. Nggak ada yang namanya Superman. Nggak ada manusia itu membuat kerja sehari semalam sekaligus tugas sekaligus dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah jadi mungkin buat Pak Robi ya paling mengurangi porsi kerjaannya dulu. Bukan maksudnya itu bukan yang kerja gitu. Kerja yang mana kerjanya itu tidak mengganggu kegiatan belajarnya Pak Robi, sehingga Pak Robi bisa mengerjakan tugasnya dengan lebih baik. Biar nanti ketika ada tugas itu Pak Robi nggak panik lagi karena udah ada persiapan. Nah, kalau seandainya Pak Robi mau, sekarang di zaman sekarang tuh saya lihat lebih ke nama itu seperti bukan Superman. Oh iya. Karena dengan adanya tim misalnya Pak Robi itu ingin usaha apa gitu, membangun bisnis atau apa. Pak Robi bisa mulai dengan tim. Oh iya. Pak Robi cari tim Pak Robi cari teman-teman Pak Robi. Nah kita tuh bisa melangkah permasalahan kita, atau lagi misalnya dari teman kampus gitu. Jadi sekaligus bisa belajar bersama, sekaligus usaha gitu, tinggal bagi-bagi kerjaannya aja. Oh jadi pada intinya kita itu membangun sendiri ya Pak. Maksudnya betul Pak, saya mau betul kita itu bukan Superman. Iya benar Pak. Jadi memang betul kalau saya itu ketika ada apa-apa selalu sendiri Pak, selalu sendiri ya Pak. Jadi saya sudah menemukan solusi nih. Kalau misalkan pada saya merasa terbebani di tugas, mungkin saya cari tim yang memang benar-benar bisa membantu saya juga ya. Dengan kerja kelompok. Iya, kerja kelompok, yang cari teman yang frekuensi, yang berbagian satu tujuan untuk menyelesaikan tugas saya ya. Pak mungkin makasih Pak ya atas dasar Bapak bisa mendengarkan cerita saya, bisa mendengarkan proses saya, sehingga hari ini dan besoknya lusa dan sebagainya saya bisa menerapkan apa yang Pak Robi ceritakan tadi. Ya udah Pak, pokoknya makasih atas saran dan solusinya untuk saya.
Jadi tadi juga Pak Ridho mengatakan kita itu bukan Superman, kita itu harus benar-benar kerja dengan tim. Betul Pak. Kalau saya sih ngerasa ketika ada tugas atau apa kerja selalu sendiri Pak, tanpa meminta bantuan sama tim. Mungkin ke depan saya selalu akan mencari tim yang solid yang memang bisa membantu saya juga gitu Pak. Terima kasih atas sarannya. Dengan dasar adanya Bapak, saya bisa curhat, bisa mengeluarkan dosa saya. Terima kasih Pak. Nah mungkin itu ya Pak, soalnya sedikit lagi nih Pak, sedikit tambahan dari saya. Hadis minimal ya Pak, bukan sombong atau gimana gitu. Dulu tuh saya juga sempat Pak, apa-apa selalu sendiri, terlalu banyak yang saya pegang gitu. Saya ngajar di sana, saya mengurus di sini, sekaligus saya juga kuliah di IUKI. Karena saking banyak yang saya pegang, ya dengan diri saya terbatas seperti ini, yang ada kita ngedrop Pak. Ya, kita ngedrop, akhirnya kita meninggalkan semuanya. Di sana kita nggak masuk, kerjaan numpuk, di sini kerjaan numpuk, di sini kerjaan numpuk. Jadi seperti itu Pak, saya kira. Jadi lebih baik buat Pak Obi dengan kita. Insya Allah.